kali ini, kami akan membahas tentang hubungan kurikulum dan pembelajaran secara umum. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian kurikulum dan fungsi kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya berasal dari dunia olahraga. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, kurir artinya pelari. Yang kedua, kurere artinya tempat berpacu. Pada saat itu, pengertian kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh penghargaan atau medali. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sebuah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk mendapatkan ijazah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut, secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa kurikulum termasuk ke dalam komponen pembelajaran yang dimana di dalamnya meliputi antara siswa dan guru. Oleh karena itu, keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam kurikulum resmi. Kedua, yaitu fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis dalam Umar Hamalik 2009 mengatakan bahwa fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu lingkungan positif maupun lingkungan sosial. Karena lingkungan itu senantiasa mengalami perubahan dan memiliki sifat yang dinamis. Oleh karena itu, siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Nah, kepribadian-kepribadian yang dibutuhkan itu bisa saja berupa rasa gotong royong, memiliki empati yang tinggi, dan bersilaturahmi untuk untuk bisa berbaur gitu dengan masyarakat di sekitarnya agar kita bisa diterima dengan baik dan kita bisa hidup. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik itu perbedaan fisik maupun psikis, yang harus tetap dilayani dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Tetapi seandainya apabila seorang siswa terjadi apa-apa karena suatu lain hal dan ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi, maka diharapkan kurikulum di sini dapat membantu siswa tersebut agar dia tetap bisa hidup di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan sangat berkaitan erat dengan fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini yang menyebabkan adanya suatu perbedaan individu antara satu dengan yang lainnya. Maka muncullah fungsi pemilihan ini yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan ataupun potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa tersebut sudah memahami potensi dan kelemahannya, diharapkan siswa dapat mengembangkan
potensi yang ada di dalam dirinya dan memperbaiki pula keenam fungsi yang sudah dikemukakan tadi harus dimiliki oleh suatu kurikulum lembaga pendidikan secara menyeluruh atau komprehensif. Dengan demikian, kurikulum dapat memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah peranan kurikulum. Menurut Omar Malik, pada tahun 1990, terdapat 3 peranan yang sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Yang pertama ada peranan konservatif. Peranan konservatif pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sifatnya sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pada hakikatnya pendidikan hakikatnya merupakan proses sosial. Yang kedua ada peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa pada masa sekarang dan masa depan. Yang ketiga, ada peranan kritis atau evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif memiliki peran sebagai kontrol atau filter sosial yang dimana pewarisan nilai-nilai atau budaya masa lalu disesuaikan dengan kondisi masa sekarang, dan perkembangan masa sekarang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, materi yang berikutnya adalah komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terbagi menjadi 6, yaitu komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen media, komponen proses belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan jangka panjang atau aims yang didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Yang kedua, tujuan jangka menengah atau goals yang didasarkan pada jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, ada tujuan jangka pendek atau objektif, yaitu tujuan yang merujuk pada pembelajaran di kelas. Komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi. GAIS menentukan 4 kriteria yang dapat digunakan sebagai pemilihan isi dari kurikulum. Yang pertama adalah isi kurikulum berguna bagi kehidupan. Yang kedua, memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi. Yang ketiga, sesuai dengan minat siswa. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan individu. Komponen yang ketiga adalah media. Media merupakan komponen sebagai perantara untuk menjabarkan isi atau materi kepada siswa agar lebih mudah dipahami. Komponen yang keempat adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merujuk pada pendekatan dan metode-metode yang digunakan saat pembelajaran. Komponen yang kelima adalah proses belajar mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran yaitu terjadinya perubahan paradigma mengajar ke pembelajaran, yaitu perubahan berpusatnya pembelajaran pada siswa, berorientasi pembelajaran yang integratif, pembelajaran berorientasi pada masalah, dan pembelajaran dengan alternatif-alternatif. Komponen yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk evaluasi program, yaitu untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan dari berbagai kriteria. Halo, kali ini bersama saya Ajeng Ansatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran serta prinsip pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi, scaffolding, serta pemotivasian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar siswa menjadi mandiri dan menjadi peserta didik yang dapat melakukan pengaturan diri. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi
di mana pembelajaran berarti menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar. Untuk itu, pengalaman yang diberikan kepada siswa sebaiknya bersifat kontekstual. Adapun yang dilakukan oleh guru bisa bermacam-macam, di antaranya mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir, memfasilitasi interaksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya, dan menyediakan alat dan bahan yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran scaffolding, di mana scaffolding ini berarti bahwa bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu terhadap orang yang kurang tahu. Nah, scaffolding ini jika dibimbing dengan benar, siswa mampu mencapai kemampuan potensialnya, dan kemampuan potensial ini adalah kemampuan seseorang sedikit lebih maju daripada kemampuan aktualnya. Yang selanjutnya, pembelajaran adalah pemotivasian. Nah, motivasi ini amat penting artinya di dalam pembelajaran. Motivasi pun penyebab terjadinya tingkah laku pada organisme atau alasan mengapa suatu organisme itu melakukan aktivitas. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran. Di antaranya saya akan menjelaskan 2 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hakikatnya yang belajar adalah siswa. Oleh karena itu, belajar bersifat aktif. Maka yang seharusnya aktif dalam pembelajaran adalah siswa. Nah, kualitas keterlibatan siswa di dalam proses belajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar yang diperoleh siswa. Nah, yang prinsip yang kedua yaitu pembelajaran mengembangkan transferable skill, yang dimana pemberdayaan siswa agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Nah, pembelajaran pun harus mampu memberikan bekal kecakapan yang dapat digunakan saat mereka belajar secara mandiri. Di antara kecakapan-kecakapan itu meliputi kemampuan bekerja di dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan melakukan perencanaan, kemampuan dan berkomunikasi secara lisan dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Dinda Novita Andini. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai hubungan kurikulum dan pembelajaran. Hubungan kurikulum dan pembelajaran dapat diibaratkan seperti 2 sisi mata uang logam. Di satu sisi, kurikulum merupakan rancangan dan pengaturan belajar mengajar. Sementara di sisi lainnya, pembelajaran yang tidak lain adalah pelaksanaan dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan kedudukan tersebut dapat dilihat dari fungsinya, di mana fungsi kurikulum adalah sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Nah, kurikulum berhubungan dengan isi atau materi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara mempelajarinya. Nah, tanpa kurikulum sebagai rencana, pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga sebaliknya, tanpa pembelajaran sebagai implementasi dari sebuah rencana, kurikulum tidak akan ada artinya. Nah, kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, dan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran atau belajar mengajar. Nah, dengan demikian, kurikulum dan pembelajaran itu saling mempengaruhi satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.